silakan Mikel. Iya, halo Kak. Silakan Mikel open cam, saya sudah undang. Iya, gini Kak. Halo. Tadi Kakak membantah kalau Yesus itu tidak naik ke surga. Tapi sebelum kita ke sana, tadi pas saya naik pertama, Kakak minta saya menunjukkan kalau Yesus itu adalah juru selamat kami, dan Kakak meminta sama saya dalil ya. Kebetulan tadi Ya, saya betul. perlengkapan belum lengkap. Jadi sebelum kita ke sana, ke arah di mana Yesus naik ke surga, kita dari tema yang pertama dulu, masalah tentang Oke. Yesus Apakah Yesus yang menyelamatkan atau Nabi Muhammad yang menyelamatkan? Oke. Yesus 100% Yesus. Jadi Kakak Jangan klaim dulu Bang, jelaskan pakai dalil. Uniripa tadi bertanya di mana Yesus berkata kalau dia adalah sang juru selamat. Jadi kalau dia sendiri berkata memang itu tidak ada. Oke, terima Tapi kasih. gini, gini loh Kak. Tapi pada saat itu banyak firman dari Allah yang datang kepada seperti murid Yesus Matius. Itu tertulis di Matius 1 ayat 21. Boleh dibuka dalilnya? Matius 1 ayat. Bagaimana Bang? Bagaimana? Apa tadi? No. Ayat ini untuk penegasan yang mana Bang? Karena penegasan yang saya minta sudah diakui tidak ada. Lalu ayat ini untuk penegasan apa? Untuk penegasan kalau Yesus itu adalah sang juru selamat, penebus dosa manusia. Coba dibuka. Oke, sang juru selamat penebus dosa. Di dalil yang mana? Matius 1 ayat 21, coba dibuka. Biar sama-sama kita tengok ya. Matius 1 nomor 21. Kalau saya aja nanti dibilang saya bangun narasi. Oke. Silakan Anda baca. Anda jelaskan. Baca dulu baru jelaskan. Gini dia. Di Matius 1 ayat 1 ada tertulis, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Di sana sudah membuktikan kalau Yesus itu adalah penebus dosa manusia. Itu tadi dalil. Menyelamatkan, sebentar abangku. Ya. Apa metode kalian umat Kristiani mentafsir menyelamatkan manusia dari dosa itu sama dengan menjadi tumbal? Mohon maaf dengan sangat. Kenapa saya bertanya seperti itu? Gini, Para nabi itu Bang, sebentar. Nggak, saya bawa ide dan gagasan dulu. Dan ini adalah gagasan dan ide agama samawi. Semua para nabi itu Bang menyelamatkan manusia dari dosa. Musa datang membawa hukum Taurat supaya manusia itu menjalankan hukum Taurat agar diselamatkan oleh Tuhan. Makanya ada dalam kitab Imamat, kalau ada kesalahan dan dosa orang Israel, mereka menyembelih sapi atau lembu Bang, supaya dosa mereka terhapus. Maka para nabi itu konteks mereka diutus memang bukan untuk main-main. Menyelamatkan manusia di dunia, menyelamatkan manusia di akhirat. Moses menyelamatkan Bani Israel dari jajahan orang Mesir. Dan kemudian mengajarkan hukum Taurat agar manusia tidak mati binasa karena tidak punya aturan yang baku dari Tuhan. Makanya Anda baca dalam ayat yang lain dikatakan, Tuhan, Daud berkata Daud. Bahkan dalam kitab Raja-Raja dikatakan, mungkin saya kasih dalilnya ya, bagaimana pentingnya hukum Taurat bagi hidup orang Israel. Saya bicara tentang orang Israel, bukan orang Kristen, ya. Bagaimana kemudian pentingnya bagi mereka itu hukum Taurat. Saya kasih Anda data. Coba buka Yeremia pasal 31, nomor 31, brother. Bang, buka Yeremia. Gini loh, 31 nomor 31. Gini loh, Uniripa. Sebetulnya sekarang yang kita bahas ini kita nggak usah membahas lebar-lebar ke Uniripa. Sekarang tujuan kita. Ini ada korelasi ya Bangku. Gini loh, Korelasinya adalah Anda mengeksegesis ayat yang berbunyi
Yesus itu menyelamatkan manusia dari dosa, artinya dia dimatikan atau ditumbalkan, brother. Sama seperti sapi dan lembu di dalam kitab Perjanjian Lama yang juga menjadi tumbal untuk penebus salah dalam kitab Imamat. Apakah sapi itu adalah penyelamat manusia, brother? Anda pernah membaca kitab Imamat di mana lembu, kulitnya, ginjalnya, isi perutnya, kotorannya dibakar dan itu adalah penebus kesalahan, penebus dosa manusia. Apakah Yesus setara sapi? Apakah sapi itu adalah penebus yang adalah juru selamat? Ini adalah pertanyaan yang make sense. Kenapa? Jadi, Kalian gini loh. mengatakan bahwa kematian Yesus itu tipologi dari hukum Taurat. Maka Jadi gini- eksegesi apa yang kalian pakai? Silakan. Jadi gini loh kalau Kak Uniripa, sekarang intinya apa tujuan Yesus Kristus datang ke bumi dan menyelamatkan manusia? Gini loh Kak Uniripa, kakak Uniripa jangan lupa dulu tentang kisah Nabi Nuh ya Kak. Kita kembali ke belakang dulu di Perjanjian Lama. Waktu pada zaman Nabi Nuh, tahu kakak di sana apa yang terjadi? Kenapa air bah itu datang? Ya silakan. Nah, Silakan. apa kata Allah? Apa kata Allah kepada Nuh? Coba kamu carikan orang yang percaya kepadaku 3 orang supaya bumi ini tidak di bumi hanguskan. Oke? Nah, itu ada itu ya. Terus Ah, apa kaitannya dengan Apa- kaitannya dengan Yesus sebagai juru selamat? dengar dulu Kak. Makanya saya bilang ini apanya kan nanti dalilnya sampai ke sana terus nanti Kak. Jadi kenapa pada masa Nabi Nuh bumi di bumi hanguskan? Kenapa? Karena memang pada saat itu Nabi Nuh tidak bisa mencari 3 orang pun yang percaya kepada dia. Anda Bahkan bicara 2 orang. ini ke saya. Sorry, maaf. Gini dulu. enggak Bentar dengar- saudara, dari saya- tadi saya sudah beri parameter yang diskusi sama saya itu minimal pakai data. Mau pendeta kek, mau Paulus yang datang ke sini pun harus pakai data. Anda bicara ini datanya dari mana? Gini loh Kak ya, Kak Unirpa, sekarang kita nggak usah embel-embel. Sekarang mungkin dalam Nggak bisa. Jangan bilang saya embel-embel. Saya mahasiswi, brother. Saya punya hak atas intelektualitas saya yang harus saya jaga juga. Bagaimana Maksudnya- mungkin saya berdebat dengan Anda? Anda bicara dari perspektif pribadi, saya bicara menggunakan data dan rasio. Iya, Anda gini bicara dari asumsi pribadi. Ketika Benar. Anda mencomot satu ayat lalu mengatakan bahwa ini maknanya begitu, itu metode tafsir apa? Metode eksegesi apa? Siapa Gini. yang mengajarkan kepada Anda di sekolah Anda? Gini loh Kak Uni, ya. Sabar Uni, jangan mabuk, santai aja Kak Unirpa. Sekarang saya Ini bukan mabuk, saya tegas. Saya nggak mau buang-buang waktu. Waktu adalah ilmu dan uang. mungkin kalau di dalam masalah Nabi Nuh mungkin itu yang mengimani bukan umat Kristen aja. Saya yakin umat Muslim itu diimani juga masalah Nabi Nuh. Apa korelasinya dengan Yesus Juru Selamat? Saya nggak ngerti. Makanya dengar dulu. Itulah kan. Kalau kakak membangun sebuah narasi, kami siap mendengarnya. Ini kami mau membuat jalan untuk kakak tidak ada yang ngasih kami waktu. Makanya saya bilang Silakan. Apa korelasinya? Langsung tekankan. Apa korelasinya? Itulah tujuan Yesus datang ke bumi ini supaya bumi tidak hancur lagi, supaya manusia tidak Ya, mati. Bang Itulah Michael, tujuan. maaf izin. Maksudnya Bang Michael sodorkan datanya. Biar kami tidak bertanya berasumsi lagi. Kalau Bang Michael menyodorkan data, ini loh datanya Yesus sebagai ini datanya. Coba sodorkan kepada Uni gitu loh, Bang. Oke ya, saya apa dulu tentang Nabi Nuh ya, saya buka Alkitabnya dulu ya. Di Perjanjian Lama ya. Baik, silakan, Abang. Nanti Perjanjian Lama ya. Bentar ya. Baik. Kalau Bang Michael menyodorkan data, Uni bisa bantah. Dan Uni pun dari tadi Uni berdata loh, Bang. Itu maksudnya. Naikkan calon penanya dan calon pendiskusi satu lagi, Teteh Neng, biar nanti bisa langsung diganti kalau Bang Michaelnya sudah ini. Baik. Teman-teman, kenapa saya batasi kita untuk tidak sembarangan berasumsi? 2,6 juta jiwa memandang di sini. Maka ini pun di-live-kan di YouTube. Teman-teman, tahukah kita ini adalah rakyat Indonesia yang punya tugas yang harus dilaksanakan itu apa? Mencerdaskan anak bangsa. Maka yang dibutuhkan di sini adalah metode dasarnya.
Kenapa kalian bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu? Dari mana kalian tahu? Itu namanya ranah ilmiah, metode. Ketika kalian menjelaskan bahwa maksud Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, kami tidak membantah itu justru sebagai muslim, karena seluruh nabi itu menyelamatkan manusia dari dosa, karena mengajarkan bagaimana cara tidak berdosa dan bagaimana mengajarkan solusi ketika berdosa supaya tidak ada lagi dosanya. Para nabi memang begitu konsepnya. Lalu kenapa Yesus jadi berbeda? Nah, metode yang saya minta itu kalian mengeksegesinya menggunakan pendekatan apa? Linguistik, tradisi pada masa itu, atau adakah Yesus menjelaskan di ayat lain? Kalau kami ada, Unrifa, metode apa yang kau gunakan? Metode tafsir tahlili. Oh, metode tafsir menggunakan munasabah, menjelaskan ayat satu dengan ayat lainnya. Oh, metode penjelasan tentang mengutip kata ulama menurut Imam Tabari, menurut Al-Qurtubi. Artinya saya bicara itu bukan dari otak saya. Kenapa? Walaupun kita punya gelar profesor dan doktor, kita human ini, manusia ini punya potensi buat salah. Konsep kita dan konsepsi kita tuh bisa berbeda. Maka kita butuh pakemnya. Apa pakemnya? Perkataan para orang yang berilmu. Itu yang disebut dengan kita kutip perkataan scholar. Kalau kalian pernah kuliah, tentu kalian tahu bagaimana membuat makalah, ada daftar pustaka, footnote-nya. Jadi ketika kita menjelaskan dari pribadi kita sendiri, itu penjelasan Tuhan menurut kita. Siapa kita kemudian bisa menjelaskan Tuhan? Kalau kita mentafsir satu ayat, penafsiran menurut kita. Apakah orang lain Anda mewakili penafsiran orang lain? Belum tentu. Buat apa kita mendengarkan tafsiran satu orang, habis waktu kita. Ambil penafsiran universal di mana banyak orang memahami hal seperti itu. Ini yang disebut dengan ilmu, knowledge. Unirifa tidak boleh mentafsir Al-Quran. Kenapa? Belum menjadi mufasir. Maka Unirifa kalau menjelaskan, maka Unirifa akan mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi, perkataan Imam Tabari, atau mungkin hadis yang memang menjelaskan bagaimana cara memahami ayat tersebut. Karena Unirifa bukan mufasir, tidak lancar bahasa Arabnya. Kalian fasih nggak bahasa Yunani? Kalian tahu tidak konteks kejadian pada masa itu? Tahu kalian? Maka ketika saudaraku semuanya yang Kristen ini, kalau hanya modal diurapi Roh Kudus menjelaskan ke saya, maaf, saya tidak mau mendengarkan. Karena nanti debat kusir. Selamat Begitu. malam Pak Okto. Pak Okto, selamat malam. Pak Okto, selamat malam Pak Okto. Satu, Pak Okto, selamat malam. Dua, Pak Okto, selamat malam. Tiga, ya, oke, saya turunkan ya. Yang Muslim mohon jangan dulu naik ya. Ini random sekali saya naikkan untuk teman-teman Kristen. Dan juga silakan Uni dilanjut kembali. Saya cari. Ya, jadi saya berharap teman-teman di sini kita menekankan supaya tidak terjadi debat kusir dan mengakibatkan menghujat atau mengakibatkan emosi dari orang-orang beragama yang menjadi asbab nanti ada perang agama, lalu kemudian menganggap bahwa diskusi lintas agama yang adalah dakwah bil hikmah rusak karena kita debat kusir, yang ada kebencian, yang ada rasa sakit hati, yang ada apa? Saling menyerang satu sama lain. Maka adakah manfaatnya buat kerukunan kita umat beragama? Tidak. Tapi kalau kita sudah punya pakem, setidaknya apa yang kita omongkan itu ada dasarnya, maka mustahil kalau kita sudah ada rule-nya bicara akan melanggar undang-undang. Tidak akan terjadi penistaan agama karena kita punya dasarnya. Nah, kalau teman-teman tidak punya dasar dalam berbicara, khawatirnya nanti saudara Kristen yang berbeda pendapat dengan Anda tersakiti. Ujung-ujungnya apa? Terjadi debat kusir. Maka marilah kita sama-sama back to dialektika yang ilmiah. Ada manner, method, dan juga matter. Materinya jelas, metodenya jelas, mannernya, penyajiannya pun bagus. Supaya apa? Supaya kita ini bisa mencerminkan sebagai anak bangsa yang motivasi diskusi ini bukan menghancurkan negara kita, tapi justru menyatukan dalam hal yang berbeda gitu. Saat Teneng silakan diangkat dulu satu-satu. Saya mau melanjutkan materi hari ini ya.
Baik. Jadi teman-teman, sebenarnya materi hari ini itu materi komparasi yang fundamental. Kenapa saya katakan ini sangat fundamental? Karena ini adalah cabang ilmu dalam perbandingan agama yang memang sangat-sangat penting. Contoh seperti tentang konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep kitab suci, Isa dan Yesus. Kenapa konsep hukum-hukum agama? Kenapa ini penting sekali? Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana umat Kristen memahami konsep-konsep apa yang mereka imani dalam iman mereka, kita sulit berdiskusi dengan mereka. Karena nanti teman-teman justru memaksakan paradigma Islam kepada paradigma mereka. Dalam imannya orang Kristen, kitab yang dikarang oleh according Matius, according Lukas, itu menurut mereka adalah ilham dari Roh Kudus. Nah, kita berdiskusi ini untuk mempertanyakan ada indikator bahwa klaim bahwa kitab tersebut adalah dari Roh Kudus itu bisa terbantahkan. Ini yang namanya dialektika. Nah, teman-teman, saya langsung komparasi aja ya. Saya langsung komparasi. Dalam Islam itu, ketika kita ditanya kenapa Allah adalah Tuhan, maka kita mampu menjawab. Salah satu jawaban kita adalah adanya deklarasi ketuhanan dari Allah. Dalam surat Toha, teman-teman kalau lihat ya, kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Bahkan di awal surah-surah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada deklarasi. Maka ketika nanti orang membantah apa yang Allah sampaikan, maka dia masuk ke dalam kategori kafir. Tapi ketika Yesus tidak pernah mendeklarasikan dirinya adalah pemilik langit dan bumi, maka ketika kita tidak mengimani dia sebagai pemilik langit dan bumi, apakah kita bisa disalahkan? Tentu tidak. Tentu kita akan menyalahkan Yesus nanti. Ya. Lah, begitu juga teman-teman, kitab suci. Kalau ditanya kepada kita, kenapa kitab kalian dikatakan suci? Maka umat Islam mampu menjawab. Parameternya muncul dari Al-Quran, bukan menurut Unirifa, bukan menurut Yonatan Nandar, bukan menurut ulama, tapi menurut Al-Quran sendiri dia punya parameter. Saya sudah tunjukkan ada 3 dalil yang boleh kalian pakai untuk membuktikan Al-Quran kalam ilahi. Ya, itu masih sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali yang bisa saya bagi. Masih banyak pembuktian bahwa Al-Quran sebagai kalam ilahi yang bisa kita tunjukkan dengan rasio kita. Apakah ini ilmiah? Tentu ini ilmiah. Begitu juga dengan Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah janjikan bahwa Al-Quran ini akan terjaga. Apakah Al-Quran sudah ditemukan terdistorsi sebagaimana Bible ditemukan? Maka kalau kita bandingkan kitab sucinya orang Kristen, mohon maaf. Sebenarnya kalau kita membandingkan Al-Quran dengan Bible, kita sedang merendahkan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Bahkan dengan jurnal ilmiah pun Bible di bawah. Kenapa? Kalau kita bicara karya ilmiah, kita bisa menjawab siapa penulisnya. Scholarnya siapa? Oh, Rifaya Diputri. Tapi ditanya Bible, siapa penulisnya? Mereka mengimani bahwa itu according Matius, Markus, Lukas, tapi itu berupa keyakinan, bukan ilmu dari hasil karya ilmiah atau penelitian. Kemudian, kalau kita tanya kepada mereka, Al-Quran kami tidak terdistorsi, sedangkan mereka, skolar mereka sendiri percaya bahwa kitab mereka terdistorsi parah. Ada ayat yang kontradiksi, ada ayat yang hilang. Ada satu buku kitab Nabi Edo yang tidak ditemukan, tapi informasinya ada dalam kitab Perjanjian Lama. Ada ayat yang dikutip Yesus tapi tidak ada. Ada ayat yang disisipkan berupa catatan kaki. Apalagi terjemahan-terjemahan yang bermasalah. Maka ini artinya adalah tidak bisa kita bandingkan Al-Quran dengan Bible. Bahkan kalau dibandingkan dengan buku Ustadz Muhammad Nuruddin ini, kalau ditanya siapa penulisnya, Muhammad Nuruddin, dari mana sumbernya, maka di sini ada daftar pustakanya. Namun kalau kita merujuk kepada Bible, bagaimana kita bisa mempercaya kitab ini datang dari orang yang benar dan jujur, bukan dari orang yang ada kepentingan politik karena dia menyerahkan buku ini untuk raja pada waktu itu, Theophilus yang mulia. Dari mana kalian tahu bahwa buku ini tidak berkaitan dengan bagaimana supaya manusia menjadi di crowd of control oleh politik menggunakan atas nama Tuhan? Apakah itu tidak pernah terjadi? Terjadi. Siapa yang melakukan itu? Salah satunya Konstantin, menggunakan agama untuk crowd of control, melakukan penjajahan ke Italia, mengatakan bahwa ada terlihat salib di atas langit, maka perangnya atas nama Tuhan. Ini mengobarkan semangat manusia yang berperang karena ini atas nama Tuhan. Apakah tidak bisa agama digunakan untuk politik? Sangat bisa, sangat sering sekali. Maka ketika kalian mengatakan kitab kalian itu adalah kitab suci, tolong jelaskan kepada kami apa alasannya, saudaraku.
Karena kalau kalian tidak bisa menunjukkan alasannya secara ilmiah, apa bedanya buku kalian dengan buku karangan manusia seperti, mohon maaf, buku porno? Apa bedanya? Kalau kita bicara tentang nabi, apa perbedaan nabi di agama kalian dengan manusia bejat seperti Hitler? Apa bedanya? Musa melakukan genosida, itu perintah Tuhan. David mengambil istri orang, itu pun Tuhan yang kasih. Hosea bersundal, itu pun Tuhan yang suruh. Yesaya tak berbusana 3 tahun, itu pun perintah Tuhan. Ketika kalian mengkritisi nabi kami dengan mengatakan diksi-diksi yang tidak ilmiah, nabi kami pedo, kalian lupa Ribka dinikahi umur 3 tahun menurut Rashi oleh Ishak. Ketika kalian katakan nabi kami tak layak jadi nabi, apa parameter nabi dalam iman kalian? Apa parameternya, saudaraku? Ketika kalian bandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan kalian, ayo kita bandingkan secara apple to apple. Kalian hanya dapat kehidupan Tuhan kalian selama 3 tahun, lalu kalian berjumawa ria mengatakan Nabi Tuhan kami lebih baik daripada Muhammad SAW. Hei, Nabi kami dari lahir tercatat dalam sirah nabawiyah, dalam hadis. Adakah satu sikapnya yang di luar moralitas? Tunjuk. Pernahkah dia terindikasi berbohong, bermaksiat kepada Allah? Tunjuk data. Jangan kalian tuduh Nabi kami CABUL. Tapi apa alasan dia CABUL? Karena dia meniduri istrinya. Sementara Nabi di kitab kalian meniduri istri orang sampai hamil. Apakah Tuhan menghabisi nyawa Nabi itu? Tidak. Lalu apa alasan kalian mengkritisi Nabi kami yang mulia lalu membandingkannya? Kalau kita bandingkan Nabi di kitab kalian sangat-sangat tak layak dikatakan Nabi. Kalian bandingkan Tuhan kalian dengan Tuhan kami. Kalian membanggakan Tuhan yang mati dan bangkit, lalu kalian bandingkan dengan batu. Sejak kapan umat Islam menuhankan batu? Tuhan kami jangankan mati, saudaraku, mengantuk pun tidak. Tuhan kalian jangankan mengantuk, mati pun iya. Kalian pamerkan Tuhan kalian yang mati ke hadapan umat Islam. Untuk apa? Itu hanya akan menjadi bahan olok-olok di kami. Kenapa? Bagi kami yang mati itu bukan Tuhan. Kalian bandingkan kehidupan Yesus yang katanya tidak pernah berperang. Bagaimana mau berperang, saudaraku? 12 biji muridnya saja dia tidak mampu handle. 2 di antaranya berkhianat. Nabi saya kenapa berperang? Karena memang beliau diperangi. Beliau menjaga kehormatan orang-orang lemah. Beliau mewajibkan, Allah mewajibkan mereka berperang. Karena kewajiban perang jatuh ketika kita berperang. Yesus gimana mau perang? 12 murid saja diantaranya 2 berkhianat. Itu pun dia yang pilih. Gimana mau berperang Yesus? Ketika Yesus ditangkap Hansip Romawi, padahal muridnya katanya sudah melihat dia menghidupkan Lazarus, padahal katanya sudah melihat dia menurunkan roti, berjalan di atas air, menghardik badai. Tapi tiba-tiba ketika dia ditangkap Hansip Romawi, muridnya kabur. Saya kalau sudah pernah lihat Yonatan Nandar ini memakan besi, ketika kami dikejar penjahat, saya akan petantang petenteng. Kalian mau melawan Yonatan Nandar? Dia pernah saya lihat makan besi loh. Itu normalnya manusia. Tapi ketika kalian percaya bahwa Yesus pernah dilihat membangkitkan orang mati, menurunkan ini dari ini, menghidupkan, muridnya kabur. Jangankan kita di abad 2025, muridnya saja yang hidup sejaman dengan dia, yang menyaksikan langsung kata kalian, itu kabur, tidak menuhankan dia. Lalu apa alasan kalian promosikan Yesus dan kalian bandingkan dengan Nabi kami? Sekelas Umar Ibnu Khattab dibandingkan dengan Yesus, perspektif kalian tidak layak. Umar Ibnu Khattab jalan ke sebuah jalan, setan kencing di celana, kabur tercirit-birit. Yesus malah ikut iblis, diuji pula sama iblis. Minimal kayak saya, diuji kepintarannya sama dosen. Kemudian Umar Ibnu Khattab naik kuda, kakinya jejak. Yesus naik keledai aja dibantuin. Umar Ibnu Khattab pernah sedekah kuda, Yesus malah ngambil keledai orang. Umar Ibnu Khattab merubah peradaban Yerusalem yang kacau balau selama 372 tahun damai, aman, dan tentram di bawah kepemimpinan khalifah. Yesus 33 tahun di dunia, Yerusalem gak merdeka, malah tambah kacau ketika dia naik ke surga habis sama Raja Titus. So, kalian banggakan Nabi kalian masih ada di kuburan. Apa bedanya dengan nabi-nabi terdahulu? Tuhan kami mati dan bangkit, apa gunanya buat peradaban? Minimal itu Isaac Newton. Kalau Isaac Newton itu lebih, karena dia merubah peradaban. Kalau Yesus menghidupkan Isaac Newton, saya acungin jempol, mantap. Tapi Yesus menghidupkan Lazarus, mematikan dirinya, menghidupkan dirinya. Apa manfaat buat peradaban, saudaraku? Kenapa kalian bangga-banggakan di hadapan kami umat Islam? Ini hanya maaf. Ketika kalian mengatakan kami bangga Tuhan yang pernah mati, itu adalah sebuah olok-olok di kami itu. Hina itu. Hina Tuhan mati di kami umat Islam. Maka
Kalau teman-teman ingin membantah narasi saya, naiklah dengan catatan kalian kredibel menjelaskan supaya kalian tidak malu karena ini didokumentasi sepanjang masa. Sengaja saya tidak tampilkan video TikToknya di YouTube saya supaya tidak ada yang melihat wajah kalian dan nama kalian, mendengar suara kalian. Nanti ternyata kalian melakukan asumsi liar dan penghujatan. Kalian tidak dihakimi lagi oleh keluarga kalian, generasi kalian 10 tahun yang akan datang. Karena Islam diperintahkan bersifat adil, berlaku adil. Jadi kalau kalian ingin membantah saya, minimal kalian punya data dan literasi. Bang Jaya dari Kristen mana bang? Kristen Protestan. Silakan. Oke, Bang Jajai, maaf, Bang Jajai ini punya kredibilitas menjelaskan keimanannya atau awam ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Oke, silakan. ya, di mana surga Islam? Oke, surga, neraka itu hal yang dijanjikan. Di mana letaknya saya tidak tahu karena saya belum ke sana. Dan mohon dalil. Saya kan bertanya tentang agama Islam. Surga. Ya, saya tidak tahu di mana letak surga. Kalau surganya Kristen Anda tahu letaknya di mana? Nah, kalau surga Kristen, ya tahulah. Di mana itu? Sebelah mananya Saturnus, Bang? Hah? Sebelah mananya Saturnus? Hanya Yesus. Belok kiri atau belok kanan? Bilangnya, belok lurus. Hmm. Lurus dari Mars Ajaran- atau jalan Jupiter? kebenaran dan hidup. Nah, saya ingin bertanya. Yang ditanya surga, Bang, bukan jalan menuju Bapak. Ya, Iya, yang itu ditanyakan surga. Heeh. Jadi Bapak lagi ada di surga sekarang. Bapaknya Yesus lagi di surga. Iya, bapaknya sudah ke surga. Oh, bapaknya lagi di surga. Butuh banget gitu Tuhan main-main di surga ya. Ya, lagi Bang pertanyaannya Bang. Apa itu? Pertanyaannya Bang selanjutnya Bang. Mohon maaf ya Bang ya. Jawaban Abang tentang surga Abang itu jawaban yang agak aneh gitu. Ya. Iya. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya, pertanyaan selanjutnya Bang. Pertanyaan selanjutnya Bang. Nggak masalah suara kodoknya Bang. Agak bisa tidur nyenyak nanti dengerin suara kodok. Nggak apa-apa. Bang J. Iya, halo, iya. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya apa Bang? Ini saya mau tanya, Heeh. mengapa Mengapa? setiap umat Muslim atau Islam harus memakai kerudung atau cadar? Mengapa? Mengapa ya? Pertanyaannya mengapa? Karena diperintahkan Allah menutupi aurat. Menutup aurat ya. Iya. Gimana dalilnya? Ini Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59 Bang. ini auratnya, maksudnya dia menutup aurat, maksudnya aurat itu yang gimana maksudnya? Yang bukan aurat itu wajah dan telapak tangan Bang. Muka atau leher atau gimana biar ditutupi gitu? Yang bukan aurat tuh wajah dan telapak tangan. Oh, itu selain telapak tangan. Abang mau pakai hijab? Nanya-nanya. Enggak, itu saya Abang cowok. Namanya juga bertanya kan. Sudah Karena saya saya jawab. Kristen. Dalilnya di mana? Iya, makanya saya jawab. Kalau di Kristen ke gereja boleh nggak Bang? Nggak pakai baju sama nggak pakai celana? Boleh nggak? Lah kalau begitu kan, itu sama saja kan, itu kan maksud saya itu kan ada kerudung terus ada baju juga. Yang ngajarin siapa ke gereja begitu? Nah itu saya tanya kan mengapa? Kalau di Islam ini perintahnya ada, wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ada perintahnya Bang kami. Oh begitu ya. Iya begitu.
Kalau di perempuan Kristen gitu, kalau misalkannya ke gereja pakai bikini dosa nggak bang? Pakai apa itu? Jilbab? Kalau pakai bikini, pakai BH kutang doang, itu berdosa nggak? Itu pertanyaannya itu bukan begitu. Loh, saya cuma bertanya kalau hukum di Kristen perempuan pakai cangcut doang ke gereja, soalnya ada kejadiannya bang, fashion show pakai cangcut di gereja, itu mereka berdosa nggak sih bang? Saya belum tahu kalau yang begitu. Makanya saya pernah lihat bang, ya fashion show cangcut ya di gereja. Nah pertanyaannya tuh Yesus marah nggak sih hal-hal kayak gini? Nah, kalau memang yang tidak sewajarnya memang tidak pantas bagi kita juga, tidak pantas juga kalau kita ke gereja begitu berpakaiannya. Nih bang, nih, lagi fashion show pakai celana dalam doang tuh, di atasnya ketutup tapi celana dalam doang tuh di gereja bang. Dosa nggak ini bang di Kristen? Asal bang tahu loh, Tuhan itu suka yang nggak pakai busana loh. Yesaya disuruh nggak pakai busana. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tadinya nggak pakai busana. Maka pertanyaan saya adalah, bagaimana menurut Yesus kalau ada jemaatnya pakai cangcut ke gereja? Gimana? Nih, Itulah saya. pernah nih ada fashion show cangcut. Mana nih? Ini ya. Nih, pakai baju seksi di gereja. Gimana nih? Di gereja nih bang, nih disensor nih bang. Tuh di gereja nih bang kejadiannya. Nah pertanyaannya, boleh atau tidak sama Yesus? Dimarahin nggak sama Yesus ini? Tunggu. Kalau menurut Sebuah saya, fashion show yang menampilkan deretan model berbikini seksi digelar di gereja Anglikan di Port of Spain, Trinidad and Tobago pada Sabtu 2 November 2019 lalu. Fashion show digelar dalam rangkaian Style Week 2019 dengan melibatkan sejumlah desainer lokal. Dilansir dari Trinidad and Tobago Guardian, foto dan video penampilan para model seksi itu yang sedang berlenggak-lenggok di atas catwalk itu lantas menjadi viral di media sosial dan memicu amarah publik. Menanggapi kontroversi tersebut, pihak gereja pun menyampaikan permohonan maaf. Masalahnya dosa atau enggak kalau pakai cangcut di gereja? makanya saya bilang dimanapun memang tidak wajar, itu memang dosa. Di mana Yesus bilang berdosa? Jangan nambah-nambahi hukum bang. Yesus cuma ngajarin hukum kasih. Wah, jadi Tuhan ya bang. Lah iya, memang saya memang begitu, memang kan tidak wajar kan kalau kamu bilang orang Memang nggak wajar, makanya begitu. di Islam itu perempuan itu punya aurat. Bagaimana aurat? Yang mana aurat dijelaskan selain telapak tangan dan wajah saja. Nah pertanyaannya adalah, di Kristen yang ngajarin aurat batas ini batas itu tuh siapa? Kenapa? Karena ada perempuan-perempuan pakai cangcut fashion show di gereja, pertinyi itu boleh atau tidak? Anda bilang tidak boleh, yang larang siapa? Yesus. Mana ajaran dari Yesus? Abang tuh kenapa saya seperti itu bertanya sama abang, coba? Saya kasihan sama Anda, tidak memahami esensi ajaran sendiri tapi ingin mengetahui ajaran orang lain. Tapi kalau Anda ragu dengan keimanan Anda menyeberang ke agama saya izinkan Anda bertanya 1001 pertanyaan tentang agama saya. Tapi Anda naik ke sini tidak ada niat untuk belajar, tapi Anda hanya berpolemik. Saya balik bertanya tentang iman Anda tidak ngerti. Saya kasihan saudaraku. Kenapa? Lebih baik Anda belajar Bible. Ayo saya ajarin. Ayat mana? Ayatnya orang Oneness ada, ayatnya orang Trinitas ada, ayatnya Marcionisme ada. Mau ikut teologi mana Anda? Saya bantuin nih. Ayat Oneness ada, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman adalah Allah, maka Yesus adalah Bapa. Ayat Trinitas mana? Ada. Walaupun sisipan ada, walaupun itu suara Bapa terdengar dari langit, maka anak sedang dibaptis, dikatakan kepada dialah aku berkenan. Ada Roh Kudus berbentuk burung merpati, ada 3 pribadi Tuhan. Ada kan ayat Trinitas? Oh, Marsion juga ada ayatnya. Abang mending belajar memilih denom mana yang abang harus imani. Jadilah Kristen yang baik. Tapi kalau abang ragu dengan agama Kristen, sampaikan ke saya. Mari kita masuk ke dalam pendalaman Islam. Gimana? Masih percaya Kristen sebagai agamanya?
Kalau saya tetap pendirian saya. Ya sudah, kalau begitu kenapa Anda bertanya tentang Islam tapi agama sendiri tidak mengerti, saudaraku? Itu tanda itu. Tanda on. Loh, kita di sini Ini mohon maaf. kan? Saya mau bertanya dulu. Ada ini yang berakun ini ya. Terus apa gunanya diciptakan rambut munafik kali? Iya, apa gunanya vaginamu diciptakan? Kenapa kau nggak perlihatkan vaginamu kepada orang-orang, saudaraku? Kenapa bulu yang ada di vaginamu tak kau perlihatkan kepada orang? Hah? Kami ini bukan hanya kelamin saja yang harus kami tutupi. Kenapa rambut kami harus tutupi? Kenapa? Rambut kami ini hanya kami persembahkan kepada orang yang layak untuk melihatnya karena indah. Kau bertanya kepada saya apa gunanya rambut diciptakan? Lah itu kelamin diciptakan ditutupi pakai celana dalam. Apa yang dibuka saja sudah? Apa yang diciptakan kalau mau ditutupi? Iya. Kenapa diksinya keras sekali? Ini mengingatkan kepada saudara Kristen yang mengkomparasi dengan kejahilan, itu bisa berbalik menampar kalian, ya. Mohon maaf. Ya, Bang Jai, saran saya adalah mari abang belajar Bible. Kalau abang ingin belajar bersama saya temenin belajar nih. Abang mau belajar tentang ketuhanan Yesus perspektif Kristen Tritunggal, atau Oneness, atau Marcion, atau Arius, atau Nestorian, saya bisa bantu. Abang mau belajar tentang sejarah gereja, konsili Nikea, konsili Efesus, konsili Chalcedon, konsili Konstantinopel, atau yang mana? Mari saya bantu. Abang mau belajar tentang ke-12 murid Yesus, mari kita bantu. Abang mau belajar tentang kehidupan Yesus dalam Bible, mari kita bantu. Mending abang belajar Bible daripada belajar Al-Quran. Kenapa? Karena kalau abang rajin belajar Bible, abang hanya akan diantarkan kepada kebenaran, kepada Al-Quran. Buat apa belajar Al-Quran kalau abang nggak ngerti Bible? Buat apa bang? Mau berpolemik dengan saya nggak bisa. Kenapa? Abang belajar dulu lah 6 tahun, baru saya tungguin. Karena Edis aja yang akunya udah 13 tahun belajar Al-Quran sama saya masih keok. Ditanya balik malah nyungsep. Ya, gitu. Jadi abang kalau mau berapologet dengan saya, mau membantah saya, abang belajar dulu lah minimal 6 tahun. Karena segitu umur saya belajar apologet juga, ya. Tapi kalau abang bertanya, dengarkan jawaban saya. Pertanyaannya ngapain nanya-nanya Islam kalau teguh dalam iman Kristennya? Iseng-iseng aja gitu. Mending belajar Bible, karena Kristen sendiri abang gagal paham, nggak ngerti. Saya tanya nanti, abang tahu tidak? Abang tahu tidak dalam kitab abang itu nama istrinya anaknya Adam? Nggak tahu karena emang nggak ada tertulis, ya. Abang tahu tidak kalau dalam kitab abang itu ada namanya Nabi bernama David ngambil bini orang? Mungkin abang nggak pernah baca. Tahu tidak abang cerita tentang Uza yang dihabisi Tuhan hanya karena teledor? Nggak ngerti. Abang tahu kisah Achan? Tahu kisah Samson? Aduh, tahu kisah Rahab? Waduh, kok malah kuasa saya menguasai kitab abang nih. Bang, belajarlah Bible bang, supaya abang menjadi Kristen yang betul-betul taat dengan firman Tuhan. Abang tahu hukum yang diajarkan Yesus? Apabila punyamu diambil, jangan kau ambil kembali. Berdoalah buat orang yang jahat kepadamu. Itu ajaran Yesus. Imani itu, amalkan itu. Iya, masalahnya abang tidak mengerti apa-apa tentang agama Kristen, kan sayang sekali. Abang nanya tentang agama Islam. Iya, gini loh bang. Saya menjawab pertanyaan kepada orang Kristen. Ya, dengar dulu bang, dengar. Bang, taruhlah abang masuk ke dalam kampus universitas, tapi abang nggak pernah masuk SD. Abang nanya-nanya skripsi. Ini akan menyulitkan abang. Bagaimana abang mengerti tentang tesis dan skripsi? Abang aja belum belajar angka-angka dan huruf di SD. Maka lebih baik belajar Bible dulu, abangku. Kan ingin bertanya kan begitu tentang agama Islamnya bagaimana begitu. Iya, saya kan nih sekali lagi saya katakan, boleh bertanya di sini minimal ketika ditanya agamanya dia paham dulu agamanya. Untuk Ya, apa saya- belajar agama orang lain kalau nggak ngerti agama sendiri, abangku? Kecuali Anda sudah goyah dengan iman Anda, saya bantuin Anda belajar Islam. Cuma sih tahu gimana ajaran tentang Al-Quran. Suaranya kecil, abangku. Jai suaranya Bang, jauh.
Iya. Saya ini nggak mau debat kusir, abangku. Saya ini calon pendakwah, calon pengajar. Kampus saya mengajarkan how to teach dengan deep dialogue. Nabi saya ajarkan kalau kau mengajar orang lain itu, lihat siapa dengan siapa kau bicara. Kalau dia itu belum mengerti antara X dan Y itu ada perbedaannya, jangan ajarkan teorema Pitagoras dulu. Jangan ajarkan persamaan dulu. Jangan ajarkan sinus kostangen dulu. Ketinggian, itu zolim. Saya nggak boleh menuntut ilmu hanya untuk mengolok-olok orang jahil, Bang. Saya di sini memastikan kalau abang saya jelaskan, abang paham minimal bahasa Indonesia. Jadi saya ini tidak mau merendahkan manusia di hadapan saya, Bang. Gitu. Iya, tapi abang sendiri nggak ngerti agama abang. Abang bertanya surga di mana? Emang di dalam agama abang tahu surga di mana? Kan Ya, lucu. Agama sendiri nggak paham, agama tapi kita bertanya kan ke agama jelas orang lain ada. gitu. Di mana Sebenarnya letak kalau- surganya, Bang? Di mana letak surganya, Bang? Kan ya sumber buka. Naikkan yang lain biar dia belajar aja ya. Ya, 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 ya. Iya, 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 Saya mau iya. tahu di mana ajaran Islam begitu, di mana dalilnya Al-Quran surganya Islam tuh di mana? Nggak tahu, kan saya sudah bilang nanti kalau saya udah masuk surga saya bilang abang, saya minta nomor HP abang aja nanti ya. Ya saya nggak tahu. Bang Lawidi, Nggak tahu. selamat Gimana malam, sih? Bang. Ya nggak tahu, saya belum ke surga, Bang. Bang, kalau Saya kan untuk ingin- gambaran surga, Ya udah abang cariin. tahu Ya udah abang agama yang duduk benar. aja. Begitu. Ya agama yang benar itu bukan tahu tentang letak surga, Bang. Nggak ada parameter agama yang benar itu tahu di mana letak surga, Bang. Abang ini ada-ada aja sih, Bang. Saya lagi santun, lagi baik ya. Saya lagi jadi wanita soleha nih ya. Jangan sampai nanti saya gebukin abang di sini nanti. Saya bikin jadi domba, jadi serigala nanti. Nanti saya cabutin dulu abang, nanti baru tahu abang ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah izinkan saya selalu menjaga sikap dan menjaga lisan dalam berdakwah lintas agama. Dulu saya katakan saya tidak mau. Dulu saya katakan saya bukan pendakwah, tapi saya calon pendakwah, teman-teman. Mau tidak mau, terima tidak terima. Ketika saya sudah masuk jalur akademik, maka saya akan bertanggung jawab atas gelar saya. Ini detik-detik terakhir di prodi saya, teman-teman, semester akhir. Maka apakah saya dalam masa transisi ini tidak akan merubah sikap dalam berdialektika? Tentu tidak mungkin. Ada tanggung jawab dunia akhirat yang harus saya bawa di bahu saya, teman-teman. Jadi saya berdakwah bukan karena saya sudah benar, bukan karena saya sudah baik, bukan karena saya sempurna dan ahli amalan soleh dan berilmu, tidak. Tapi saya berdakwah memenuhi tanggung jawab perintah bahwa sampaikanlah dariku walau satu ayat. Siapapun kita, dengan kemampuan kita, paham apa, dengan itulah sampaikan Islam. Ya, memang lebih baik dakwah pakai akhlak. Masalahnya kadang akhlak saya agak lain gitu loh. Karena habis baca Bible saya langsung berubah. Saya kalau habis baca Al-Quran tuh keren banget, lemah lembut. Tapi habis baca Bible saya ke Bible-Biblean. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak tahu ketika habis baca Bible bawaannya pengen tantrum aja, ngamuk aja gitu. Pengen cabutin bulu ketek aja gitu. Nggak ngerti saya. Ini pengalaman pribadi, teman-teman. Karena memang narasi-narasi dalam Bible ketika saya baca, narasi-narasi tersebut itu mengganggu psikologi saya sebagai wanita gitu loh, yang lembut manis ini gitu loh. Jadi ketika saya baca Bible tuh, narasi-narasi yang ada dalam Bible tuh mempengaruhi mental saya sampai saya jadi keras ke Yesus. Hanya Tuhannya umat Kristen yang menganjing-anjingkan jemaatnya. Yeskiel 13 ayat 3. Ya, nabi-nabi Israel seperti anjing ustan katanya. Jadi Yesus mengatakan perempuan di luar Yahudi adalah anjing gitu. Ini gimana ya ketika kita baca Bible itu, jiwa saya itu terganggu. Makanya ketika teman-teman lihat saya berbeda-beda ini ya karena apa yang saya baca berbeda. Kita itu apa yang kita baca. Baca Al-Quran, tenang, sejuk kayak teh neng ini. Masya Allah. Habis itu baca Bible, langsung berubah saya, keluar tanduknya. Kenapa? Narasi di dalam Bible menyakiti hati saya. Nabi Daud dituduh berzina, Nabi Ibrahim dituduh punya gundik, Nabi Lut dituduh inces, Nabi Adam dikatain terkutuk. Astagfirullah. Nabi Isa dikatai terkutuk. La ilaha illallah. Bagaimana teman-teman? Nggak terganggu mental? Ya,
Jadi hari sudah jam 1, saya khawatir nanti saya tidak tidur dengan sempurna. Bagaimanapun juga ada hak badan saya yang harus saya berikan. Bagaimana saya mau bersikap adil kepada orang lain, ke diri saya tidak adil. Saya mau istirahat, mau tidur juga. Dan besok ada aktivitas yang harus saya lakukan. Bang Yonatan Nandar, silakan dilanjutkan diskusinya, atau mungkin di close juga tidak apa-apa. Di sini sudah jam 1 lewat 6 menit waktu Ternate. Mohon maaf buat yang di YouTube dan juga di TikTok kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Saya manusia biasa, yang pasti ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah tentu unirifa. Maka kepada Allah saya meminta ampun, kepada Anda saya minta maaf. Saudaraku Kristen, sakit hati, tersakiti, marah itu tanda Anda manusia. Alhamdulillah Anda marah, artinya naluri Anda masih berfungsi. Kalau Anda tidak marah ketika kami membukakan apa yang ternyata Anda tidak bisa bantah, bertanyalah ada apa dengan Anda, ya. Belajarlah saudaraku. Kami umat Islam siap membuka tangan untuk diskusi yang akademik, diskusi yang sehat, diskusi yang membangun nilai toleransi di antara kita. Tapi jangan coba-coba menghujat agama saya. Kenapa? Karena saya tak diajarkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Tapi saya diajarkan kalian boleh berperang kalau diperangi. Jadi artinya perang argumentasi tentu dengan argumen. Saya tidak perlu menghujat untuk menyerang kalian, tidak. Cukup saya bacakan literasi di kitab kalian dan konfirmasi kemudian. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.